Om Swastiastu, Yunama Sunama Sidam, Rahayu Rahayu. Ini saya kembali menyiarkan secara langsung tentang budaya Ampura. Sudah ada yang menyapa-nyapa, sudah ada yang melihat. Lumayan bagi saya ini sudah terlihat. Sudah 1.370 yang menonton. Jadi 1.800. ini di sini tidak terlihat ya karena saya di blok masih ya, masih di blok. Nggak bisa saya melihat siaran langsung. Jadi saya ingin menyampaikan beberapa tanggapan terhadap kasus yang lagi viral dan kebetulan banyak sudah yang ikut berjuang untuk kasus Bu Desa ini. Nah, dari judul yang saya buat itu, Bu Desa itu ternyata orang kuat dan hebat. Buktinya saya mempunyai akun ketika memposting perjalanan saya melaporkan Bu Desa itu berapa menit kemudian saya sudah langsung di-cut oleh FB, dikatakan postingan saya itu melanggar. Padahal apa yang saya lakukan belum banyak juga yang komentar belum banyak yang hadir, tapi saya sudah dikatakan melanggar sehingga saya di-cut dan dikenakan sanksi oleh pihak FB. Jadi saya tahu mereka mengawasi gerakan saya dan mereka langsung melakukan pelapor. Kenapa? Karena di YouTube saya coba lihat tonton channel YouTube saya Ismaya Jaya. Audionya kurang jelas Pak Jero. Oh, audio kurang jelas. Ini sudah jelas mungkin kalau ini harus tes sudah jelas. Nggak tahu, coba kenapa panggil sini bawa HP gitu. Mungkin ini sudah jelas audionya, testing sudah jelas. Sudah jelas saya di sini ini ternyata punya saya belum sudah bisa nggak bisa komentar. Udah bisa? Oke. Ada suara. Mungkin saya lebih tinggikan lagi ininya posisi audio. Ya, sudah terlihat. Jadi ini yang saya ambil beberapa catatan tentang Bu Desa. Ketika menyikapi tentang Bu Desa mengenai kesalahannya sudah banyak lah. Saya banyak sudah membuat parodi, membuat sindiran dan segala macam tentang Bu Desa ini. Yang saya tanggapi sekarang adalah kekuatan dari Bu Desa. Kenapa? Karena saya di channel YouTube yang saya buat ada beberapa orang yang memberikan jali sampai 100 sekian orang. Jadi jempol ketika saya membuat video pertama tentang sumpah saya kepada Bu Desa. Artinya ada orang-orangnya Bu Desa yang teman-temannya Bu Desa itu yang tidak setuju atau tidak senang dengan saya. Udah. Tidak setuju dan tidak senang dengan saya sehingga mereka bawa jempol dan itu saya diawasi. Dari situ saya tahu bahwa pergerakan saya ini betul-betul dipantau. Sehingga FB ketika saya posting, berikutnya saya posting saya ke kantor polisi, baru berapa menit saya posting, baru berapa ada komentar, belum sampai ratusan tuh komentarnya. Padahal itu video saja. Siaran langsungnya saya banyak yang berkomentar, tapi tidak kena sanksi. Tapi ketika videonya baru saya jalan lapor, wah itu langsung di-cut. Nah di sini menandakan bahwa mereka mempunyai kekompakan, mereka mempunyai tim orang-orang yang kuat untuk menyerang. Buktinya PHDI kami saja yang saya lihat analisa. Begitu dia diberikan tempat dan dia tidak diberikan untuk tanya jawab, yang lain tidak ada boleh minta jawab, dia hanya membawa surat yang dia sudah persiapkan. Saya dengan ini menyatakan menyesal karena dari lubuk hati, ya begitulah bahasanya. Kesannya dia sudah mempersiapkan dan tidak ada argumen apapun, harusnya ada sanksi terhadap apa yang dia lakukan, penistaan terhadap agama Hindu. Banyak yang saya dengar di belakang audio, di belakang panggung itu orang banyak berkomentar. Harusnya di live. Harusnya banyak yang komentar, mungkin harusnya di live lagi. Jadi harus di live lebih. Tapi mungkin permintaannya dipuat, saya nggak mau ini, saya nggak mau itu. Banyak permintaannya nggak mau sehingga harus disetujui oleh Pak PHDI dan Pak Dirjan serta tokoh aliansi Hindu di situ. Begitupun ketika ada janji sama Pak Pasak dia nggak mau datang. Itu saya juga ikuti. Artinya harusnya kalau orang salah itu kemana saja dia harus berulang kali minta maaf. Dia harus serius dia datang minta maaf. Buktinya kan tidak. Begitupun salamnya ketika terakhir dia tidak mengucapkan salam kita salam Pancasila seperti yang biasa Pak Presiden lakukan. Dan ketika dia salah dia harusnya melakukan hal yang mengerti, tidak
harus membuat sejuk hati orang Hindu Bali. Di situ dia tidak melakukan. Kemudian terputus-putus ya, masih jelas ini di sini. Dan saya lihat kekuatan yang pertama adalah kekuatannya dia sehingga dia mempunyai tim yang untuk melakukan lobby segala macam. Jangan sampai kita nanti di lobby. Harapan saya proses hukum itu dijalankan. Pihak PHDI pusat, Dirjen Hindu dan para aliansi ormas Hindu yang ada di pusat itu harus bergerak kalau memang merasa sakit hati. Kalau tidak ada yang merasa bergerak dan tidak ada yang melaporkan, mungkin kami dari Bali akan melakukan pelaporan ke Mabes Polri karena sesuai dengan apa disampaikan di Polda waktu saya melapor, saya tidak bisa melaporkan di sini. Karena saya sudah ingin melaporkan, bukan untuk mencari panggung, tidak. Karena hanya ingin merasa sakit hati dan membela agama Hindu saya, membela tanah kelahiran saya agar tidak dihinakan oleh orang yang betul-betul pernah hidup dan lahir serta dilahirkan oleh orang tua atau leluhurnya yang beragama Hindu. Itu membuat saya sakit hati sekali. Kalau dia bukan agama Hindu atau dia memang agama lahir dari kelahirannya begitu, dia mungkin tidak tahu. Dia banyak sih kita lihat di YouTube apapun orang tokoh-tokoh agama yang menghinakan kita karena dia mungkin tidak tahu ya. Kita bukannya kita tidak berani melawan, kita anggap memang dia tidak tahu dan tidak mengerti sehingga tidak begitu serius ditanggapi. Tapi ketika ini kenapa jadi serius? Karena dia pernah hidup dan lahir di tanah Bali. Dia sampai menyatakan leluhurnya pun dibuang untuk dirukiah sampai keluar asap hitam. Itu sudah azab yang luar biasa. Kalau dibilang sudah tidak menghormati yang membuat dia lahir ke dunia. Orang tuanya, ada leluhurnya yang membuat lahir orang tuanya. Ini tidak dihargai sama sekali. Itu dosanya luar biasa. Dan saya harapkan saudara-saudaranya Bu Desa yang ada di Bali, ada 10 saudara, untuk mengikhlaskan dan mendoakan biar dia kena karmanya. Kenapa? Karena bapaknya tidak dihargai, leluhurnya pun tidak mau diterima. Sampai leluhurnya aja di badannya itu dirukiah untuk dihilangkan. Itu hal yang tidak benar dan tidak bagus, tidak baik itu dilakukan. Kenapa? Artinya tidak menghormati atas sejarah leluhurnya yang dia dilahirkan oleh leluhurnya. Itu orang sudah bilang saya itu adalah orang yang tidak tahu akan namanya hukum alam, hukum terima kasih, hukum sebab akibat. Mungkin ini akhirnya karmanya. Walaupun banyak orang ini video lama 2 tahun baru terbongkar. Kejahatannya baru terbongkar. Walaupun ini video lama tapi ada kejahatan. Ini harus tetap dilakukan proses hukum. Proses hukumnya pidana umum dia pun mengenai karena penistaan agamanya. Hukumannya bisa sampai 6 tahun dan itu betul-betul bisa dijalankan. Nah, ini dan saya lihat juga kita harus terus menyuarakan. Nah ini saya pesankan. Kenapa kita harus terus menyuarakan, memvideokan, membuat video agar tetap ramai. Pemerintah melihat. Karena kita minoritas. Kalau kita sepi udah dianggap oh ini udah bebas, udah aman, nggak perlu lagi diramaikan. Ini perlu diramaikan agar pemerintah segera ambil tindakan. Nah apa yang disampaikan oleh Menteri Agama, saya juga sangat apresiasi Pak Menteri Agama bahwa penistaan agama harus diproses. Cuman saya ada tanda tanya saya. Kenapa? Karena penistaan agama yang terjadi di Indonesia bulan ini ada 2 agama yang dibuat penistaan oleh seseorang. Satu agama Islam yang dibuat penistaannya oleh orang yang sekarang katanya berada di luar negeri dan Mabes Polri lagi memburu. Luar biasa, Mabes Polri lagi memburu, dia di luar negeri diburu. Sedangkan kita yang ada di Indonesia ini belum kelihatan Mabes Polri untuk turun sigap untuk memburu. Harapan saya Mabes Polri pun berlaku adil untuk segera ikut memburu. Live streamingnya putus-putus. Live streamingnya putus-putus. Artinya ini pakai ini ya. Pakai Ini nggak pakai wifi. Kok bisa? Nggak pakai wifi nih Di jaringan sini data. terputus-putus. Lanjut. Jadi ini harus terus disampaikan dan harapan saya Pak Menteri Agama itu menyampaikan untuk 2 kasus penistaan agama. Jangan 1 kasus karena ada agama Islam yang lagi dilakukan penistaan oleh seseorang yang lagi diburu oleh Mabes Polri. Saya baca beritanya sampai ke luar negeri akan diburu. Kita yang ada di dalam negeri seperti apa hukumnya, mari kita lihat. Harapan saya juga Pak Presiden Jokowi untuk ikut andil memberikan tindakan tegas. Kami sudah relakan saudara kami yang masuk mualaf untuk dihukum seberat-beratnya. Karena saya sebagai orang Hindu Bali, orang yang hidup dan lahir dari rahim seorang Hindu Bali merasa tersakiti. Kami di Bali tidak pernah menghinakan begitu tajam bahasa hinaannya kepada saudara kami beragama lain. Dan ini saya harapkan Pak Jokowi, Pak Gubernur
berani ngambil sikap dan tegas. Kenapa? Rakyat Bali mendukung Pak Presiden waktu itu untuk menjadi presiden. Hampir 90% suara orang Hindu Bali itu mendukung Pak Jokowi untuk menjadi presiden. Nah ini sekarang harapan kami Pak Jokowi betul-betul membela kami untuk menegakkan suatu keadilan agar tidak ada orang yang menistakan agama Hindu Bali yang sudah mendukung begitu luar biasa Pak Jokowi. Dan hukumannya, saya minta hukumannya itu berat. Kenapa hukumannya berat? Karena ini risikonya bisa besar. Ketika ada miss saja menyampaikan, salah aja menyampaikan, bisa terjadi gesekan dan bisa terjadi perang agama. Ini luar biasa kalau sampai terjadi perang agama gara-gara satu orang kios misalnya. Satu orang menyebabkan masalah yang besar. Penistaan agama ini luar biasa. Jadi saya harapkan juga nyama saya Hindu yang ada di seluruh Indonesia dimanapun jangan pernah menghina agama apapun. Agama adalah bagian dari ajaran kelahiran yang diberikan oleh orang tua kita untuk kita ikuti dan kita patuhi. Jangan pernah kita hinakan. Mari kita saling dukung, mari kita saling salaman. Tapi ketika ada yang menghinakan, wajib kita ikhlaskan untuk dihukum seberat-beratnya agar tidak ada lagi penistaan agama terhadap agama apapun di Indonesia ini. Karena agama ini sangat berisiko dan rentan. Ketika gesekan perang agama bisa terjadi seperti negara-negara di luar sana. Banyak sekali perang agama dan itu menyebabkan perpecahan yang luar biasa. Kami tidak ingin itu terjadi dan kami ingin proses hukum itu ditegakkan. Saya sebagai orang Hindu Bali, warga Bali dan pemuda Bali ingin sekali betul-betul melihat proses hukum ini dengan adil, seadil-adilnya. Karena selama ini kita selalu tahu bahwa proses hukum itu hanya selesai dengan materai 6.000 dan selesai materai 6.000. Komentar masih banyak ini. Boleh komentar. Di sini macet ya. Jadi saya ingin itu semua ditindaklanjuti agar hukum itu tidak tumpul Intinya semua ke bawah yang komentar dan ini minta tajam diproses. ke bawah dan tumpulnya ke atas. Sehingga orang atas, orang banyak tidak ada yang mengubris. Kita orang kecil selalu digubris itu. Dan kita orang minoritas kita merasakan. Karena rakyat Bali, masyarakat Hindu Bali sudah melihat berapa kali kejadian kok rasanya kita tidak mendapat keadilan. Kok rasanya kita tidak mendapat keadilan. Jangan sampai ini memicu sesuatu yang bisa membuat kita menjadi tidak percaya terhadap apa yang dilakukan atau ditegakkan oleh para penegak hukum kita dan pemuncuk pemimpin kita. Dan kepada Dirjen Bimas Hindu yang saya sudah baca ada di grup grup WA, beliau mengatakan pendamaian boleh tapi proses hukum harus tetap dijalankan. Saya setuju. PHDI pun berkata seperti itu, saya sangat setuju dan saya tunggu bukti dari kerja dan bukti dari pembelaan Dirjen Bimas Hindu kami, bukti dari pembelaan PHDI kami di pusat untuk membela kami yang ada di Bali yang teraniaya dengan menyebutkan pulau yang setan dunia paling besar itu ada di mana? Ada di Bali, itu salah satu yang disebutkan. Ini yang saya ingin betul-betul diurus dan diusut tuntas serta diberikan hukuman agar mereka sadar bahwa ketika menistakan pulau agama itu hukumannya harus berat sekali. Nah, yang penistaan agama Islam itu lagi kencang. Kita semoga juga kencang dilakukan prosesnya. Hari ini semoga kita sudah dapat berita-berita dari media bahwa sudah ada yang melaporkan ke Mabes Polri. Kita tunggu apakah benar-benar ada yang melapor ke Mabes Polri. Itu yang saya garis bawahi tentang pergerakan dari timnya atau orang yang Budesa yang luar biasa melakukan mediasi segala macam untuk meredam. Dan ini mereka pasti saya yakin lagi melakukan mediasi agar kasusnya tidak bisa diterima, mungkin agar kasusnya dimentahkan, itu mungkin akan terjadi. Dan ketika ini terjadi, ini akan menjadi masalah. Dan saya juga minta kepada para tokoh Hindu, karena tokoh Hindu di sini banyak yang ada yang ngekoh, malas, itu ada yang mengatakan ini adalah pengalihan isu politik yang dialihkan oleh AWK. Saya jemput aja oleh politik. Saya nggak setuju. Kenapa? Karena jelas-jelas ucapannya jelas, tujuannya jelas. Kebetulannya yang posting AWK. Jadi kalau bukan AWK yang posting pun pasti akan rame dan ini pasti akan menjadi sorotan kami para umat Hindu yang merasa tersakiti. Dan ada juga yang mengatakan jangan ini dipiralkan, dia akan dapatkan tempat dan dapatkan panggung, dia malah lebih terkenal. Itu ada bahasa-bahasa para tokoh. Katanya dengan share ini dia akan makin viral. Saya nggak setuju, saya lebih setuju ini diviralkan. Kenapa? Agar dia merasa
atas apa yang diucapkan itu semua mencaci maki dan semua menghinakan dia, semua mengutuk, semua mendoakan orang yang melakukan itu. Sehingga ketika dia viral, mungkin viral untuk namanya dia, tapi jelek. Setelah itu dia akan tenggelam dan hilang karena karmanya dia. Saya yakini itu. Jadi saya minta para tokoh Hindu, mari kita berjuang, mari kita saling dukung untuk memperjuangkan apa yang harus kita perjuangkan di tanah kelahiran kita. Ahok aja orang melakukan pemelesetan dan video dipotong, itu perjuangannya luar biasa. Orang yang berjuang membela Ahok, orang yang berjuang menghukum Ahok atas kesalahan yang Pak Ahok merasa tidak melakukan kesalahan fatal. Ini yang kita sudah nyata melakukan kesalahan fatal. Ini sedikit sekali pergerakannya, kurang greget sekali. Dan ketika hukum, saya tanya, ketika ini tidak bisa diproses akhirnya, ketika ini tidak diproses, apa yang akan kita lakukan? Apa yang umat Hindu akan lakukan? Mungkin hanya diam, ya saya juga nggak tahu. Dan apa yang akan saya lakukan? Mungkin saya dengan Yayasan Satria Keris Bali, tetap dengan tim pengacara, dengan tim lawyer kami akan mencari celah hukumnya, akan melengkapi untuk melaporkan. Kalau memang ini tidak ada dilaporkan, kami akan bergerak ke Mabes, bukan mencari panggung ya, sekali lagi, karena ingin membela marwah dan harga diri tanah kelahiran kami, harga diri para leluhur kami, untuk kami jaga. Dan saya selalu, apalagi saya sudah mau pesaksi di Betara, semoga diberikan jalan. Siapapun yang ikut berjuang atas nama Pulau Bali, atas nama Ida Betara Betari, semoga dianugerahi keselamatan, anugerahi kesuksesan, dianugerahi jalan terbaik, dan anugerah semoga kasus ini segera selesai, dan yang melakukan penghinaan penistaan agama itu segera diberikan sanksi atas apa yang dilakukan. Semoga pemerintah juga dalam hal ini, Pak Presiden, Pak Gubernur, para pejabat terkait, para DPR ikut peduli untuk bersuara. Karena ini penting. Sekali lagi, jangan lihat agama yang melakukan, tapi lihat individu yang melakukan, agar tidak menjadi masalah. Karena ketika agama, pasti agama lain tersinggung, tapi individu saya yakin agamanya tidak akan tersinggung. Inilah oknum individu Budesa yang tidak terdidik, yang tidak melakukan hal yang benar, dan tidak menghargai agama yang telah melahirkan. Catatan terakhir saya adalah mungkin buat PHDI, Dirjen Hindu, buatlah segera tim kelompok untuk pengajar agama Hindu, agar di sekolah dasar SD sampai dengan sekolah menengah, dan untuk di lapangan, di pura-pura itu harus ada Dharma Wacana, agar dari kecil orang diajarkan untuk mendengar. Kita orang yang Hindu Bali yang susah sekali untuk mendengarkan Dharma Wacana. Beda sama agama kita sebelah. Kalau ada pendakwah, ada orang berceramah, itu ramai orang mendengarkan. Kalau kita ada orang berpidato, ceramah, orang sepi mendengarkan. Nah, ini yang harus kita galakkan lagi dari pemerintah PHDI, agar tertanam dari dini apa ajaran agama Hindu yang diwariskan oleh leluhur kita betul-betul dipahami oleh anak cucu kita nanti. Ini pelajaran yang sangat penting yang harus kita garis bawahi, bahwa kita harus melakukan sesuatu untuk Bali khususnya, agar tidak terjadi hal yang seperti ini dihinakan oleh orang yang pernah hidup dan beragama Hindu Bali juga. Jadi dia mengatakan karena tidak tahu segala macam, artinya ada yang lemah dalam pelajaran agama. PHDI, Dirjen Hindu, ini adalah tugas Anda, tugas bapak-bapak, untuk memikirkan Bali, biar anak cucu saya juga tidak menyampaikan hal yang sama suatu saat nanti, karena merasa tidak mengerti dengan agamanya. Ini sangat terlalu. Jadi di sini evaluasinya harus dilakukan seperti itu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mungkin diputar ininya ke depan. Kameranya bawa ke depan. Ya, saya mau. Nah ini ya, aduh. Saya akan putar. Ya. Saya rahayu. Nah ini itu sudah. Terima kasih beli dalam Deken Haji Bleder, mantap. Polri News ya, jika diperlukan tanda tangan agar proses hukum bisa berjalan dengan kumpulkan siap nggih Gus Babuk Rahayu, Nasabana Rahayu, Haji Ngurah Rahayu, Iluh Suarimi Rahayu, Putra Bados Rahayu. Nah itulah sekilas tentang Budesa kembali dikupas. Saya sampaikan karena saya merasakan sesuatu dari tim atau orang-orang Budesa yang kuat dan hebat, sehingga mereka bisa melakukan action terhadap saya dengan memblokir,
dan memberikan jempol pada YouTube saya. Artinya ada orang-orang yang tidak senang dengan saya melakukan atau menampilkan tentang Bu Desa ini. Dan harapan saya, mari kita bersatu. Sekali lagi, PHDI semudah itu memberikan maaf kepada Ibu Desa. Ya, ini PHDI yang terlalu... Tapi saya dengar PHDI sudah melakukan proses untuk melakukan pelaporan. Karena orang mau minta maaf kan harus diterima. Itu saya hukum alam. Ketika orang mau minta maaf harus diterima, tapi proses hukumnya tetap harus dijalankan agar ada efek jerah. Karena ini jelas penistaannya yang bisa menyebabkan kehancuran dan peperangan agama. Nah, itu harapan saya betul-betul tegas ditindak, tegas dihukum, berikan hukuman yang lama. Permintaan saya kepada Pak Jaksa dan Pak Hakim nantinya untuk titip kasus ini agar menjadikan pelajaran dan berikanlah hukuman ganjaran yang paling berat. Karena dari kasus ini bisa menimbulkan masalah yang luar biasa. Peperangan, perpecahan, persaudaraan, perpecahan karena agama itu bisa terjadi. Berikanlah sanksi hukuman yang paling setimpal atas apa yang sudah diucapkan karena dia tidak menghargai apa yang dilakukan oleh orang tuanya dan leluhurnya. Terima kasih, salam hormat saya buat semua. Ampura saya tidak bisa menyapa, hanya sebentar saja ingin mengingatkan kasus Bu Desa bahwa Bu Desa ini bukan orang yang lemah, Bu Desa ini orang kuat. Buktinya dia bisa duduk sejajar dan buktinya juga dia berbicara tidak ada rasa penyesalan, rasa seorang strong power, seorang perempuan yang hebat. Itu yang saya lihat. Dia tegas berbicara, dia tidak ada rasa takutnya. Dia seolah-olah dia di backup, dilindungi oleh banyak orang yang di belakang dia untuk dia berada di tempat itu dan menyatakan apa yang dia sampaikan dengan tegas. Dia berani berbicara, bukan rasa dari hati untuk permintaan maaf. Itu yang saya lihat dari apa yang sudah Bu Desa tampilkan di depan kita melihat secara langsung. Rahayu, salam suksema buat semua, salam hormat buat semua. Semoga menjadi pelajaran untuk kita semua. Rahayu, rahayu.